Hadirin, sampai saat ini masih cukup banyak orang-orang yang beranggapan semua agama sama, semua agama benar, ya. Apalagi beberapa tahun terakhir muncul satu aliran namanya JIL, Jaringan Islam Liberal. Mereka mengatakan tidak boleh katanya umat Islam mengklaim hanya Islam aja agama yang benar. Tidak boleh umat Islam. Nah hadirin, menurut khatib ini satu pernyataan yang sesat dan menyesatkan. Kenapa? Kalau semua agama benar, berarti kapan saja kita boleh pindah-pindah agama. Nggak sempat Jumatan, boleh dong mingguan. Nggak sempat mingguan, boleh dong Jumatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu
أكبر لا Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innad dina indallahil Islam. Wa qala aidan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqallah. Hadirin jamaah Masjid Istiqomah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga sampai saat ini kita masih dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan salah satu perintahnya yang menjadi kewajiban kita semua, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita sekalian di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, tema khutbah Jumat kita di siang hari ini yang mungkin juga jarang yang mau sampaikan, tentu ini sesuai dengan latar belakang saya yang mantan Kristen. Temanya, apakah semua agama benar? Hadirin, di dunia ini ada banyak agama, tapi dari sekian banyak agama cuma ada dua agama saja yang selalu berpotensi konflik, yaitu Islam dan Kristen. Kenapa? Karena kedua agama ini sama-sama agama misi. Belum pernah kita melihat atau mendengar ada agama Yahudi, Buddha, Hindu, Konghucu, ya, mereka berdakwah kemana-mana dalam rangka untuk mempengaruhi umat beragama lainnya agar masuk ke dalam agama mereka. Itu belum pernah. Ya. Yang melakukan kegiatan dakwah kemana-mana, tabligh akbar kemana-mana hanyalah umat Islam dan Kristen. Karena kedua agama ini sama-sama mengklaim agamanya yang benar. Makanya kita lihat gereja dibangun di mana-mana. Ya. Hampir setiap ruko ada 1-2 petak mereka bikin gereja. Pendeta, misionaris, evangelis, penginjil, mereka sebarkan ke seluruh dunia dalam rangka untuk mendakwakan agama mereka, karena mereka sangat yakin hanya agama mereka saja yang benar dan menyelamatkan. Kalau perlu semua orang masuk menjadi pemeluk agama mereka. Nah, Islam juga demikian. Masjid musola dibangun di mana-mana. Ustadz, kiai, dai, ulama juga disebarkan ke mana-mana dalam rangka apa? Dalam rangka untuk syiar Islam. Ya, untuk mendakwakan Islam ini. Kalau perlu semua orang juga masuk menjadi pemeluk agama Islam. Kedua agama ini sama-sama mengklaim agamanya yang benar dan menyelamatkan. Menurut umat Islam, semua manusia kafir, bakal kekal di api neraka. Tapi tentu kecuali pengikut Nabi Muhammad atau yang beragama Islam. Demikian juga bagi umat Kristianis atau Kristen begitu sama. Ya, menurut mereka semua manusia bakal masuk neraka kecuali pengikut Yesus. Sehingga timbul pertanyaan, mungkinkah kedua agama ini sama-sama benar? Ya. Mungkinkah kedua agama ini sama-sama benar? Atau dengan kata lain, mana sih yang benar, Islam atau Kristen? Hadirin, sampai saat ini masih cukup banyak
Orang-orang yang beranggapan semua agama sama, semua agama benar, ya. Apalagi beberapa tahun terakhir muncul satu aliran namanya JIL, Jaringan Islam Liberal. Mereka mengatakan tidak boleh katanya umat Islam mengklaim hanya Islam aja agama yang benar. Tidak boleh umat Islam mengklaim hanya Al-Quran aja kitab suci wahyu Allah. Semua kitab suci katanya wahyu Allah. Dan tidak boleh umat Islam mengklaim hanya pemeluk agama Islam saja yang masuk surga. Semua pemeluk agama masuk surga. Hanya jalan cara atau teknisnya katanya yang berbeda. Nah hadirin, menurut khatib ini satu pernyataan yang sesat dan menyesatkan. Kenapa? Kalau semua agama benar, berarti kapan saja kita boleh pindah-pindah agama. Nggak sempat Jumatan, boleh dong mingguan. Nggak sempat mingguan, boleh dong Jumatan. Kalau semua agama benar, berarti tidak perlu ada istilah halal dan haram. Kalau semua agama benar, berarti kapan saja kita boleh menikah. Beda agama. Kalau semua agama benar, berarti kita disuruh membenarkan, mengaminkan konsep ketuhanan dan dewa-dewi semua agama. Apakah iya kita harus mengakui konsep ketuhanan agama mereka? Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus, ada Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, ada Dewa Kuan Im, bahkan ada Dewa Langit, Dewa Tanah, Dewa Bumi, Dewa Air, bahkan Dewa Padi. Apakah iya? Tentu saya tidak. Kemudian yang berikutnya, kalau semua agama benar tidak perlu ada istilah mu'allaf, tidak perlu ada istilah murtadin. Orang pindah agama jangan disebut murtad. Kenapa? Karena agama yang dipindah benar juga. Dan terakhir, kalau semua agama benar, tidak perlu kami sebagai khatib masuk Islam. Nggak perlu. Secara duniawiya itu enakan beragama Kristen daripada Islam. Masuk Islam itu hitung-hitung lebih ribet, lebih repot. Sehari harus sholat 5 kali. Seminggu 5 kali 7, 35 kali. Itu bersolat wajib, belum sholat sunat. Di Kristen seminggu cuma sekali doang. Coba, ibadah seminggu hanya sekali. Asal percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dijamin pasti masuk surga. Pasti kata mereka. Sementara kalau Islam katanya apa-apa serba insya Allah. Serba insya Allah. Ya. Nah hadirin. Kalau semua agama benar, tentu kita akan cenderung memilih agama yang paling mudah diamalkan. Kita akan cenderung memilih agama yang paling ringan resikonya. Apa itu? Ya agama Kristen. Tapi kenapa saya hijrah? Bapak tidak mau mengikutinya karena tidak logik, tidak rasional, nggak masuk akal. Masa kita manusia semua berbuat dosa, suruh Yesus yang pikul? Ya, itu nggak masuk akal. Kemudian hadirin, dalam mukaddimah tadi paling tidak ada 3 ayat Quran yang khatib bacakan. Pertama surat As-Saff ayat 9. Ya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Artinya apa? Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya atas semua agama walaupun orang-orang musyrik membencinya. Dialah siapa? Allah telah mengutus rasulnya Muhammad dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar, Islam. Untuk apa? Untuk dimenangkan atas semua agama. Hadirin, kalau Kristen dengan Yesus dan Injil, karena mereka duluan. Kalau Yesus, Injil dan Kristen, agama untuk semua manusia, agama yang rahmatan lil alamin. Ya, kenapa Allah lagi masih mengutus seorang rasul yang bernama Muhammad dengan membawa Quran dan agama Islam? Apakah Allah mengadu domba? Sudah ada agama yang rahmatan lil alamin, kok diutus lagi agama yang rahmatan lil alamin? Ya. Sudah ada agama untuk seluruh dunia, diutus seluruh alam semesta, kok diutus lagi yang sama? Kenapa Allah masih mengutus lagi seorang rasul bernama Muhammad dengan petunjuk Quran dan agama Islam? Jawabannya sederhana. Karena semua nabi sejak Adam sampai Isa alaihissalam yang mereka katakan Yesus, mereka itu hanyalah diutus hanya untuk kaumnya saja, tidak untuk seluruh dunia. Ya, Al-Quran juga menjelaskan bahwa Nabi Isa itu rasul yang diutus hanya untuk Bani Israel. Ya, wa yu'allimul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa rasulan ila Bani Israel. Dan dia memberikan kepada Isa kitab, hikmat, Taurat dan Injil dan menjadi rasul kepada Bani Israel. Nah, hadirin, kesaksian Al-Quran tadi benar. Dalam Injil ternyata ada pengakuan Yesus. Matius 15:24. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah hadirin, karena semua nabi sejak Adam sampai Isa alaihissalam, mereka itu hanyalah nabi-nabi
yang diutus untuk menyelamatkan kaumnya, maka perlulah Allah mengutus seorang nabi terakhir, penutup para nabi, khataman nabiin, ya, untuk menggantikan apa yang diturunkan dan diutus sebelumnya menjadi satu agama yang berlaku untuk seluruh alam semesta, seluruh umat manusia, ya, agama yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh alam semesta, seluruh umat manusia. Kemudian ayat kedua yang khatib bacakan dalam mukaddimah tadi, inna dina indallahil Islam, surat Al-Imran ayat 19. Ya, artinya agama yang sesungguhnya agama yang diridhoi Allahnya Islam. Lah, kalau agama yang diridhoi Allahnya Islam, kesimpulannya berarti selain daripada Islam, ya tidak benar, tidak diridhoi. Ya. Dari ayat ini saja kita bisa mengambil kesimpulan kalau itu keliru orang mengatakan semua agama sama, semua agama benar. Agama yang benar itu hanya satu, yaitu Islam. Kemudian ayat ketiga yang kami khatib bacakan dalam mukaddimah tadi, surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain daripada agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Subhanallah, luar biasa. Ayat ini lebih meyakinkan kepada dua ayat yang tadi, sehingga kita berani ambil kesimpulan, oh kalau itu tidak ada keselamatan selain daripada beragama Islam. Tidak ada keselamatan selain mengimani Al-Quran. Dan tidak ada keselamatan selain menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah hadirin, dari tiga ayat yang kami bahasakan mukadimah itu saja sudah lebih dari cukup untuk membuktikan kepada kita bahwa tidak semua agama benar, tidak semua kitab suci wahyu Allah, dan tidak semua pemeluk agama masuk surga. Yang benar hanyalah Islam dengan kitab suci Al-Quran dan Nabi yang terakhir penutup para nabi yaitu Muhammad SAW, yang diperuntukkan bagi seluruh alam semesta menjadi satu agama yang rahmatan lil alamin. Nah hadirin, kalau ayat-ayat Al-Quran tadi kita gunakan, dakwakan kepada umat Kristiani, apakah mereka akan menerimanya? Ya, tentu saja tidak. Kenapa? Sebab mereka juga punya kitab suci, mereka juga punya ayat gacoan, mereka juga punya ayat-ayat andalan, mereka juga punya ayat-ayat emas. Contoh, ada satu ayat dalam Injil, Yohanes 14 ayat 6. Kalau dibikin ranking ayat ini menduduki tertinggi. Apa katanya? Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Bayangin aja, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya kalau mau selamat, jalan satu-satunya harus menjadi pengikut Yesus alias masuk Kristen. Hampir semua umat Islam murtad ke Kristen gara-gara ayat itu. Akulah jalan dan kebenaran hidup. Berarti akulah yang siratal mustaqim. Orang Islam tiap hari minta minimal 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Padahal kata orang Kristen, jalan yang lurus sudah Allah siapa? Siapa? Yesus. Jadi ayat Quran ditarik, dicocok-cocokkan dengan ayat Bible itu. Akulah jalan dan kebenaran hidup. Berarti akulah kata yang siratal mustaqim. Yang ini tidak ada seorang pun yang akan selamat kalau tidak melalui Yesus gitu. Nah hadirin, kalau pernyataan ayat-ayat Alkitab tadi benar, berarti pernyataan ayat Quran itu salah. Kalau pernyataan ayat Al-Quran benar, berarti pernyataan Alkitab tadi salah. Ya, benar dua-dua mustahil, salah dua nggak mungkin. Benar pasti salah satu. Tapi yang mana? Nah hadirin, hati punya sebuah Injil. Ini saya bawa, namanya The Five Gospels. Injil ini belinya di Amerika, tidak boleh masuk ke Indonesia, tidak dijual walaupun toko terbesar di Indonesia dicari nggak akan nemu karena dicekal, tidak boleh masuk ke Indonesia. What did Jesus really say? Apa yang betul-betul Yesus ucapkan? Karena Injil ini Injil hasil seminar, seluruh ayat Injil diseminarkan oleh berapa? 76 ahli dari seluruh dunia, dari berbagai bidang ilmu pengetahuan dan dari seluruh universitas terkenal di dunia. What did Jesus really say? Apa yang betul Yesus ucapkan? The source for the authentic words of Jesus. Mencari ucapan Yesus yang otentik. Atau yang asli. Atau yang sesungguhnya. Nah, Injil ini berwarna. Ya. Injil ini berwarna. Warna-warni. Ya. Kalau ayat itu dicetak huruf merah. That's Yesus.
betul ucapan Yesus. Nilainya 3. Kalau dicetak huruf pink, sure, sounds like Jesus. Ya, mirip suara Yesus. Nilainya 2. Kalau dicetak gray, abu-abu, well, maybe. Ya, barangkali lah kira-kira. Nilainya 1. Tapi kalau dicetak huruf hitam, hitam tebal, Jesus didn't say this. Yesus tidak mengatakannya. There's been some mistake. Ada yang salah pada ayat itu. Nah hadirin, ternyata dari hasil seminar ya, cukup mengejutkan kepada umat Kristen. Kenapa? Semua ayat-ayat emas yang menentukan keselamatan manusia di akhirat dan perintah melakukan kristenisasi, membaptis semua bangsa, menyebarkan Injil ke seluruh dunia, semuanya dicetak dengan huruf hitam tebal. Berarti Yesus tidak mengatakannya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. I am the way and I am truth and I am life, replies Jesus. No one gets to the Father unless it is through me. Akulah jalan dan kebenaran hidup. Jangan seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ternyata dicetak huruf hitam tebal, berarti Yesus tidak mengatakannya. Ya, berarti benar kata Quran, Nabi Isa rasul hanya untuk Bani Israel. Bahkan yang paling mengejutkan, ya, para ahli mereka sendiri setelah seluruh Injil diseminarkan, mereka ambil kesimpulan. Apa kesimpulannya? 82% of the words ascribed to Jesus in the Gospels were not actually spoken by him, according to the Jesus Seminar. 82% yang dianggap ucapan Yesus di dalam Injil sesungguhnya tidak diucapkan oleh Yesus menurut hasil seminar tentang Injil itu. Kalau 82% seluruh Injil bukan ucapan Yesus, berarti Injil seluruhnya hanya yang diakui ucapan Yesus hanya 18%. Dan 18% ini pun tidak semua benar. Karena terbagi 4 kriteria. Red nilai 3, pink 2, gray 1, black 0. Tidak punya nilai kebenaran. Berarti seluruh Injil mungkin hanya sekitar 10% saja yang dianggap benar. Maka benar kata Quran. Surah 279. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba biadihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bi thamanan qalilan fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaan besarlah orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka. Lalu dikatakan ini dari Allah untuk memperoleh keuntungan yang sedikit atas perbuatan itu. Maka kecelakaan besarnya sampai 3 kali berulang-ulang. Kata celaka. Dari mana Rasulullah tahu? Mereka tulisan tangan manusia. Rasulullah tidak tahu baca tulis. Berarti ada yang memberitahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah hadirin. Dalam waktu yang sangat singkat ini tentu saja tidak mungkin khotib bisa memberikan cara atau kiat berdakwah kepada umat Kristen, ya. Bagaimana cara itu? Tapi bagi yang ingin mengetahuinya bisa dibaca dalam berbagai buku kami. Ya, kami sering mentraining seluruh Indonesia bagaimana cara cepat melunturkan iman Kristen. Kalau Bapak ingin mengetahui bagaimana cara cepat melunturkan iman Kristen, nanti daftar kepada panitia masjid, insya Allah saya ajarkan. Kita bisa ngalahkan pendeta, misionaris, penginjil kapanpun, siapapun, dan dimanapun. Ya alhamdulillah hadirin, selama saya masuk Islam, selama kami khotib masuk Islam, kami telah menulis buku, lebih kurang 53 judul. Semua buku-buku khotib ini intinya bagaimana kita berdakwah, mengajak kepada non-muslim masuk Islam. Ya, alhamdulillah dengan melalui tulisan-tulisan kami banyak mereka mendapat hidayah masuk Islam. Nah, bagi yang berminat buku karya kami nanti bisa didapatkan di pintu keluar sana, ada yang tungguin. Bahkan materi khotbah Jumat ini ada bukunya kecil di depan. Setelah membaca buku kami jangan disimpan, ya, mubazir, berikan kepada mereka, ya. Mudah-mudahan dengan mereka membaca buku kami ini Allah beri hidayah kepada mereka untuk masuk Islam. Tapi dengan membaca buku kami mereka akan tahu ternyata agama mereka bermasalah. Tapi minimal mereka tahu ternyata Islam itu benar. Soal hidayah itu urusan Allah.
Buku kami tidak dijual di toko buku manapun, tidak dijual ya. Bagi yang berminat nanti bisa dilihat di depan. Nah hadirin, barangkali demikianlah khutbah Jumat tadi siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagaimana mendakwakan kebenaran Islam kepada mereka non-Muslim agar mereka tertarik untuk memeluk agama Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadirin, akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang seenaknya menyetujui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Padahal sejak dahulu dunia mengetahui bahwa ibu kota Israel itu Tel Aviv, bukan Yerusalem. Nah, bagaimana mungkin ibu kota suatu negara ya yang berdaulat bisa dengan mudah dan sepihak diakui oleh negara lain sebagai ibu kota mereka? Ya mentang-mentang Amerika Serikat itu negara adidaya, superpower, tidak pantas mencaplok ibu kota negara Palestina itu untuk dijadikan ibu kota Israel. Hadirin, sebenarnya tentang kota Yerusalem tertulis di kitab suci mereka, di Alkitab ya, yang milik perjanjian lama, milik umat Kristen dan Yahudi dua-dua. Ternyata kota tersebut telah lama dibuang dan dijauhkan oleh Allah bagi bangsa Israel. Tertulis dalam kitab mereka, yaitu kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 26 sampai 27. Intinya bunyi apa? Tuhan sangat murka terhadap Yehuda. Yehuda itu leluhur Bani Israel. Tuhan berfirman, ya, orang Yehuda, maksudnya anak keturunan Yakub, dan akan aku jauhkan di hadapanku seperti aku menjauhkan orang Israel, dan aku membuang kota Yerusalem, ya, kota yang kupilih yaitu Yerusalem, walaupun namaku tinggal di sana. Jadi ya, berdasarkan ayat tersebut sangat jelas bahwa sudah sejak lama sekali kota Yerusalem bukan milik orang Yahudi atau Israel lagi, tapi milik sebenarnya umat Islam. Apalagi Nabi Isa alaihissalam mengakui bahwa penerusnya dia hanya rasul untuk Bani Israel, dan penerusnya itu Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana tertulis dalam surat As-Saff kan, ayat 6. Sementara semua nabi sejak Adam sampai Isa alaihissalam atau Yesus, mereka itu hanyalah nabi-nabi yang Allah utus untuk menyelamatkan kaumnya. Jadi bagi semua nabi sejak Adam sampai Isa atau Yesus, mereka itu ibarat nabi-nabi lokal. Periodenya sudah selesai. Kalau barang sudah expired, sudah digantikan, diteruskan oleh Rasulullah SAW sebagai khataman nabiyin yang berlaku untuk seluruh alam semesta, seluruh umat manusia. Nah, makanya sejak dulu ya hadirin sekalian, ibu kota Israel itu Tel Aviv, bukan Yerusalem. Namun tiba-tiba sekarang Israel mencaplok Yerusalem dan menjadikan ibu kota Israel. Maka wajar dunia semua protes, dunia semua mengecam, walaupun Donald Trump mendukungnya. Alhamdulillah hadirin, ya, dalam sidang umum PBB, hasil voting PBB menolak pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dalam pemungutan suara yang dilakukan oleh 193 negara anggota, sebanyak 128 menolak, 35 abstain, hanya 9 negara saja yang mengakui Yerusalem ibu kota Israel. Apa itu? Amerika, Israel, Guatemala, Honduras, Togo, Mikronesia, Nauru, Palau, dan Kepulauan Marshall. Cuma 9 negara, 8 itu pun negara kecil yang tidak dikenal. Ya. Tapi 128 menolak, tidak akui, ya, menolak pernyataan Trump tersebut. Nah, alhamdulillah karena 128 negara menolak dan hanya 9 yang akui Yerusalem sebagai kota Israel, maka mereka jelas kalah telak mereka. Nah, semoga Yerusalem akan tetap
menjadi ibu kota Palestina, salah satu kota suci, tempat kelahiran puluhan nabi Allah yang mengajarkan tauhid kepada semua manusia. Hadirin, untuk mengakhiri khutbah Jumat kita di siang hari ini, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya Allah, pada siang hari yang berbahagia ini, kami semua yang hadir di tempat ini, dengan segala kerendahan hati, memohon kepadamu ya Allah, ampunlah dosa dan kesalahan kami, baik yang kami lakukan dan sengaja maupun tidak kami sengaja. Ya Allah, ampunlah dosa dan kesalahan kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, besar atau kecil, yang hidup maupun yang telah mati. Ya Allah, lindungilah umat Islam dan para mujahidin yang membela umat Islam dan agamamu yang berada di Palestina, Irak, Afghanistan, Syria, Myanmar, dan lain-lain. Berilah mereka kemenangan. Hancurkanlah musuh-musuh Islam ya Allah. Berilah kekuatan kepada para mujahidin dalam menghadapi mereka. Dan berilah kemampuan untuk mengalahkan musuh-musuhmu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala macam cobaan dan godaan. Tunjukinlah kami kepada jalan yang benar. Bimbinglah kami dalam mempelajari Al-Quran. Serta mudahkanlah kami untuk mengamalkannya. Allahumma ya Allah, jika ada di antara kami atau keluarga kami yang ditimpa musibah, berilah kesabaran kepada mereka dalam menghadapinya. Jika ada di antara kami atau keluarga kami yang sedang dalam keadaan sakit, berilah kesembuhan dan angkatlah penyakit mereka ya Allah. Jika ada di antara kami atau keluarga kami yang memohon anak cucu keturunan yang soleh dan soleha, kabulkan doa mereka ya Allah. Ya Allah, jangan kau biarkan kami meninggalkan dosa setelah pertemuan ini, selain kau ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, baik yang hidup maupun yang telah mati. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kami masih kecil. Berilah mereka petunjuk sebagaimana mereka menunjuki kami pada kebaikan. Jika ada di antara kedua orang tua kami yang telah mendahului kami, ampunilah dosa dan kesalahan mereka, dan tempatlah mereka di tempat yang layak di sisimu ya Allah. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfirna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najazna minan nari wa fa'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha